الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وعصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الحمد لله الواحد الأحد بذاته وصفاته وأفعاله حمدا يوصلنا إلى حقيقة توحيده والشكر على نعمه وإفضاله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد النور المبين الداعي إلى توحيد الملك الخلاق وجاءنا بأتم مكارم الأخلاق وأزال الله بدعوته ظلمات الشرك وظلم الإنسان أخيه ودعانا للإيمان بالله والرغبة فيه بامتثال أوامر الله واجتناب نواحيه لنكون من الفائزين برضوانه وقربه في الدنيا والآخرة وعلى آله وأصحابه الذين آمنوا به وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم رغبة في الآخرة بدخول جنته وسلم تسليما كثيرا وبعد معاشر المسلمين وزمرة الموحدين رحمكم الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون وقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر وقال أيضا أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتي السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن وقال أيضا ألا إن الأضحية من الأعمال المنجية تنجي صاحبها من شر الدنيا والآخرة صدق الله العظيم وصدق رسول حبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد معاشر المسلمين والmuslimat yang insyaallah dirahmati dimuliakan Allah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di pagi hari yang cerah, di pagi hari yang istimewa ini, di tanggal 10 Zulhijjah 1446 Hijriah. Dengan penuh rasa syukur, dengan penuh rasa haru bahagia, kita semua umat Islam merasa berbahagia, merasa haru. Sejak kemarin kita sudah menggemakan takbir, tahlil dan tahmid sebagai tanda pembuktian bahwa kita benar-benar mensiarkan dan mengagungkan Tuhan semesta alam. Alhamdulillah, pagi hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah, masih diberi kesempatan berbagai nikmat yang kita terima dari Allah. Anugerah karunia Allah Ta'ala limpahkan kepada kita, termasuk pada hari ini kita dapat diberi kesempatan menunaikan salat sunnah Idul Adha
bersama di Masjid Agung Abadiyah pada pagi hari ini. Salawat serta salam senantiasa tercurah dan terlimpah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, kerabat, sahabat serta para pengikutnya yang senantiasa setia dengan sunnah baginda Rasulullah SAW. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Masyiral muslimin wal muslimat, kita ketahui bersama bahwa hari raya Idul Adha adalah hari raya terbesar bagi kita umat Islam. Lebih besar daripada hari raya Idul Fitri yang kita rayakan 2 bulan lebih yang lalu. Hari ini hari raya besar. Orang menyebutnya hari raya kurban, lebaran kurban. Di dalam hari raya ini begitu banyak sunnah-sunnah dan anjuran-anjuran yang dapat dilakukan oleh umat Islam yang dapat menutupi atau menghapus dosa-dosa kaum muslimin dan muslimat sekalian. Pada hari ini meskipun sunnah Idul Adha ini, namun bagi Imam Malik hukum salat Idul Adha bahkan fardu. Bagi Imam Abi Hanifah bahkan wajib. Namun Imam Syafi'i wa Imam Ahmad bin Hanbal menyatakan salat sunnah Idul Adha adalah sunnah. Oleh karena itu bersyukurlah kita semua hari raya Idul Adha yang kita lakukan baik Idul Fitri ataupun Idul Adha senantiasa didahului oleh puasa. Kalau kita kemarin telah berpuasa, ada yang memulai puasa dimulai tanggal 1 Zulhijjah, ada yang bahkan sejak awal daripada Zulqa'dah mengikuti syariat atau apa yang pernah dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam. Sejak awal Zulqa'dah hingga 10 Zulhijjah masuk hari ke-40, beliau menerima titah dan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala 40 hari. Hari ini kita merayakan hari raya Idul Adha setelah kita banyak dari kita merayakan diawali dengan puasa, setidaknya sekurangnya dengan puasa Arafah tanggal 9 Zulhijjah kemarin. Hari puasa Arafah menurut Abu Qatadah radhiyallahu anhu saat bertanya kepada kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah ditanya an shaumi Arafah, dan qala Rasulullah menjawab yukaffiru sanatain al-madiyah wal baqiyah, bahwa shaum Arafah 1 hari kemarin yang kita lakukan insyaallah akan menghapus dosa 2 tahun. Dosa 2 tahun, baik dosa yang telah lalu ataupun dosa setahun yang akan datang. Secara tidak langsung, secara tersirat, insyaallah Allah akan memanjangkan umur kita setahun ke depan bagi kita yang melaksanakan puasa Arafah. Dan setelah ini insyaallah kita umat Islam akan melaksanakan udhiyah, penyembelihan hewan kurban, sebagaimana setiap tahun kita lakukan dalam melaksanakan peringatan hari raya Idul Adha ini. Saudara-saudara kita yang sedang berhaji pada kemarin wukuf dan tadi malam mabit di Muzdalifah, insyaallah pada hari ini pagi ini bertolak menuju ke Mina untuk melakukan jumrah tahiyatul jamarat dan juga melakukan syariat rangkaian haji yang tersisa. Insyaallah beberapa hari lagi saudara-saudara kita jemaah haji yang berhaji pada tahun ini di tanah haram insyaallah akan kembali ke tanah airnya masing-masing dengan membawa bekal keimanan, ketakwaan yang akan insyaallah lebih menjadikan hidupnya lebih baik daripada sebelum berhaji. Haji mereka menjadi hajjah mabrur. Al-hajj mabrur laisa lahu jazaa illa jannah. Haji mabrur balasannya tidak ada lain kecuali surga. Dan haji al-mabrur tidak lain, al-mabrur adalah al-qabul, dikabulnya haji dan rangkaian ibadah yang dia lakukan, meninggalkan tanah airnya, meninggalkan sanak keluarganya, meninggalkan putra-putrinya, dan telah menabung sekian banyak mengorbankan harta benda bahkan jiwa untuk memenuhi perintah Allah berhaji ke Baitul Haram. Meskipun man istata'a ilaihi sabila, namun merupakan salah satu daripada rukun Islam
wala tamutunna illa wa antum muslimun. Terasa tidak mantap bila kita mengaku diri seorang muslim atau muslimah belum melaksanakan rukun Islam yang kelima. Oleh karena itu banyak yang senantiasa berlomba-lomba, meskipun antrian begitu panjang bahkan sampai puluhan tahun, tidak jarang mereka terus berupaya dan meniatkan diri untuk tetap dapat berhaji melaksanakan perintah Allah tersebut. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati dimuliakan Allah. Hari Raya Idul Adha yang kita lakukan hari ini, semoga rangkaian ibadah kita, baik puasa 10 hari di bulan Dzulhijjah sesuai dengan keistimewaan wal fajri wal layalin ashr, 10 malam terakhir semoga kita isi semua dengan berzikir kepada Allah, meningkatkan kualitas iman takwa kita kepada Allah, dan semoga Allah seluruhnya terima rangkaian puasa Arafah kita dan salat Idul Adha kita pada hari ini. Dan semoga bagi para mudhohi, semua saudara-saudara kita yang diberikan kelapangan untuk menyembelih hewan kurban, Allah terima kurban mereka. Sesungguhnya yang sampai kepada Allah tidak ada lain adalah takwa mereka yang berkorban sebagai bukti dan wujud kecintaan kepada Allah, wujud ketaatan dan kepatuhan kepada Allah, mengorbankan sebagian harta yang telah Allah berikan untuk dibagikan, untuk berbagi kebahagiaan kepada sesama, kepada lingkungan dan kepada orang-orang yang membutuhkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Hari Idul Adha ini boleh jadi adalah hari Idul Adha kita yang terakhir. Salat Idul Adha kita hari ini boleh jadi merupakan salat Idul Adha kita terakhir. Pertemuan kita hari ini bisa jadi adalah pertemuan kita terakhir. Namun insya Allah dengan hadis tadi Rasulullah menyatakan insya Allah dalam 1 tahun ke depan bagi mereka yang melaksanakan saum Arafah, Allah panjangkan usianya, Allah sehatkan badannya, sehat walafiat dalam menjalankan kepatuhan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari Raya Idul Adha merupakan satu sejarah yang luar biasa, sejarah yang sangat fantastis, fenomenal, menjadi satu mukjizat kenabian. Sejarah panjang ini adalah salah satu dari sejarah puncak peradaban kemanusiaan. Bahwasannya sejarah Islam tidak lain adalah sejarah perjuangan kemanusiaan, senantiasa memperjuangkan keadilan, senantiasa memperjuangkan kebenaran dimanapun dia berada. Hari-hari umat Islam, hari-hari orang beriman sejak dulu, dari zaman Nabi Adam, khususnya sejak zaman Nabiullah Ibrahim alaihissalam, sebagai Abul Anbiya, bapaknya para nabi, sebagai bapaknya kemerdekaan, bapaknya ketauhidan, yang begitu diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga di dalamnya, dalam kepribadian dan keluarganya bisa dan wajib dijadikan contoh bagi umat-umat setelahnya. Nabiullah Ibrahim disebut di dalam Al-Quran tidak kurang daripada 120 kali disebut. Di hampir berbagai surat di dalam Al-Quran disebut. Begitu cintanya dan penghargaan yang tinggi Allah kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam sebagai contoh keluarga ideal, kepala rumah tangga ideal yang ditopang oleh pasangan hidup istri yang solehah dan ditopang pula dengan anak yang soleh. Nabiullah Ibrahim alaihissalam sebagai satu model keteladanan yang menjadi contoh bagi tauhidan kita umat dimanapun kita berada. Perjuangan Nabiullah Ibrahim, mengapa bisa demikian? Tidak lain sama seperti juga kisahnya Nabi Musa dan kisah para anbiya, para rasul yang penuh ujian, penuh perjuangan dan pengorbanan untuk mendapatkan kemuliaan, melampaui dan lulus melewati ujian-ujian. Nabiullah Ibrahim sejak kecil sudah dipisahkan dari lingkungannya,
lingkungan yang pada akhirnya ia lawan, ia tentang, ia bantah, dia nyatakan bantahan dan perlawanannya karena tidak sesuai dengan nalar, dengan akal pikiran dan akal budi. Nabiullah Ibrahim diasingkan begitu dia lahir secara diam-diam. Karena Raja Namrud atau Raja Nimrod itu sebelum Nabiullah Ibrahim lahir sudah mendapatkan mimpi bahwa ada seorang anak muda kecil yang masuk ke kamarnya, kemudian melepas mahkotanya. Dari mimpi itu dia panggillah para penasehat, para ahli yang akan menasihati apa firasat dan alamat dari mimpi tersebut. Pada akhirnya perintah, setelah mimpi itu seluruh bayi laki-laki yang lahir di Babilonia Mesopotamia itu dibunuh karena kekhawatiran daripada Raja Namrud. Tidak ada yang mampu membangkang perintah itu. Oleh karena itu secara diam-diam begitu Nabiullah Ibrahim terlahir ke dunia, dipisahkan ke buah hutan yang jauh daripada kerajaan di mana pada akhirnya dia melakukan perlawanan yang begitu kuat dan gigih. Nabiullah Ibrahim terlepas terhindar daripada kebiasaan-kebiasaan lingkungan yang tidak baik. Nabiullah Ibrahim terpelihara akidahnya, terpelihara kemurnian tauhidnya, sehingga dia secara berangsur-angsur berpikir melakukan pencarian ketuhanan sampai beliau mendapatkan siapa yang layak disembah, yang wajib dan hak disembah, tidak ada lain, sehingga beliau menyatakan inni wajjahtu wajhiya lillahi fataras samawati wal ardh hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Demikianlah Nabiullah Ibrahim selagi muda, bahkan ia selalu bertanya-tanya mengapa kaumnya menyembah berhala-berhala, mempertuhankan berhala-berhala yang tidak dapat berbicara, tidak dapat mendengar, dan tidak dapat memberikan kemanfaatan bagi mereka. Hal ini berlaku dialog secara perlahan Nabiullah Ibrahim melakukan penyadaran, menggugah, mengingatkan agar mereka berpikir bahwa yang mereka sembah adalah keliru, bukan Tuhan yang menciptakan mereka, bukan Tuhan seluruh sekalian alam yang memberikan jaminan hidup dan mengatur hidup dan kehidupan. Oleh karena itu Nabiullah Ibrahim bahkan sebelumnya telah mengingatkan ayahnya bahwa yang disembah ayahnya adalah satu kekeliruan. Mengapa ayahandanya menyembah berhala, namun ayahandanya tidak menerima nasihat atau masukan Nabiullah Ibrahim, sehingga Nabiullah Ibrahim pun pada akhirnya diusir untuk menjauh daripada ayahnya Azar. Setelah itu pada satu kesempatan Nabiullah Ibrahim luar biasanya, pada saat raja sedang berburu, karena kegemaran daripada Raja Nimrod adalah berburu, seorang yang perkasa ahli berburu, beliau berburu mengajak rakyatnya. Pada saat kota kosong, Nabiullah Ibrahim memanfaatkan kesempatan untuk melaksanakan niatnya menghancurkan berhala-berhala yang senantiasa hari-harinya dipuja dan dipuji oleh mereka kaum Babilonia pada saat itu. Nabiullah Ibrahim menyisakan satu batu besar, sehingga begitu raja kembali ke kota melihat altar berhala-berhala itu telah hancur, tersisa satu berhala kesayangan daripada Nimrod, gempatlah seisi negeri bahwa berhala-berhala telah dihancurkan. Mereka mencari siapa yang melakukan. Oleh karena itu mereka bertanya kepada Nabiullah Ibrahim. Disebut di dalam Al-Quran, qalu anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim, apakah engkau melakukan ini kepada Tuhan-Tuhan kami wahai Ibrahim? Nabiullah Ibrahim menjawab jawaban yang begitu cerdas, yang begitu tepat, menyadarkan mereka, membuat mereka ingat bahwa yang mereka sembah selama ini keliru. Nabiullah Ibrahim menjawab, qala bal fa'alahu kabiruhum. Qala Nabiullah Ibrahim menjawab, bahkan
yang membunuh mereka adalah yang paling besar di antara mereka. Fas'aluhum, tanyalah kepada mereka, in kanu yantiqun, apabila mereka dapat berbicara. Jawaban Nabiullah Ibrahim meminta untuk mereka bertanya siapa pelaku penghancuran para berhala kepada kaumnya, menyadarkan mereka, karena mereka tidak mungkin mendapatkan jawaban, karena patung-patung itu tidak dapat berbicara, tidak dapat mendengar, dan tidak dapat memberikan kemanfaatan. Jawaban itu sejenak mengagetkan, membuat tersadar bahwa benar apa yang dijawab dikatakan Nabiullah Ibrahim, bahwa selama ini yang mereka sembah tidaklah dapat mendengar, tidak dapat melihat dan memberikan kemanfaatan bahkan kepada Allah dan bagi mereka. Mendengar itu sementara Raja Namrud semakin marah, semakin murka, maka memerintahkan 12 kabilah di Babilonia, Mesopotamia, sekarang adanya di Baghdad, Irak, memerintahkan 12 kabilah untuk mengumpulkan bukan kayu bakar, tapi untuk menebang pohon-pohon besar, dikumpulkan batang-batang kayu besar untuk membuat api besar untuk membakar Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Konon api itu ada yang menyala sampai 40 hari dalam riwayat. Tingginya melampaui bukit dan gunung pada saat itu. Begitu tinggi besar api. Dan Nabiullah Ibrahim dimasukkan ke dalam api pun dengan dilontarkan oleh alat pelontar batu. Begitu api menyala, Nabiullah Ibrahim dilontarkan oleh alat pelontar batu, dan tidak ada yang mendekat ke api dalam jarak sekian puluh meter. Demikian dahsyat kebencian Namrud kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Para malaikat-malaikat Allah, para junudullah, pasukan tentara-tentara Allah perintahkan untuk menawarkan bantuan kepada Nabiullah Ibrahim. Semua bantuan ditolak, termasuk bantuan yang ditawarkan oleh Jibril alaihissalam pada saat Nabiullah Ibrahim akan dilontarkan ke api yang membara begitu besar dan dahsyatnya. Nabiullah Ibrahim diminta oleh Jibril untuk berdoa dan bermunajat kepada Allah agar diberikan keselamatan. Nabiullah Ibrahim menolak dengan kata-kata yang begitu halus lembut. Aku tidak akan berdoa kepada Allah, karena Allah sudah tahu keadaanku saat ini. Itulah saat itu Nabiullah Ibrahim berdoa, Hasbunallah wa ni'mal wakil. Doa yang sering kita baca adalah doa Nabiullah Ibrahim alaihissalam pada saat dibakar. Kemudian Allah perintahkan makhluknya yang bernama api, qulna ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Kami berfirman, wahai api, jadilah engkau dingin dan keselamatan bagi Nabiullah Ibrahim. Perintah itu tidak hanya perintah kuni bardan, tidak hanya menjadi dingin, tapi juga memberikan keselamatan. Bila mana tidak ada wasalaman, bisa jadi Nabiullah Ibrahim tersiksa dalam kedinginan, bisa menjadi beku, bahkan mati kedinginan oleh dinginnya api yang diperintahkan menjadi dingin oleh Allah. Begitulah makhluk Allah. Begitu Allah perintahkan yang panas menjadi dingin, langsung menjadi dingin. Yang panas menjadi dingin, yang dingin menjadi panas. Demikian pula kita pada hari ini. Yang hari ini kita pandai, belum tentu besok kita pandai. Yang hari ini kita berlebih kaya, belum tentu besok juga masih berlebih dan memiliki segalanya. Semua dunia senantiasa berubah. Demikianlah Nabiullah Ibrahim setelah beliau dibakar hidup keluar dari api dengan selamat. Namun karena kebencian dan murka masyarakat yang ada di Babilonia memusuhinya, sehingga beliau hijrah. Beliau hijrah ke tepi barat, ke negeri Kanaan, ke Palestina sana tepi barat, yang dekat dengan Yerusalem, dekat dengan Neblus, dekat dengan Bethlehem. Beliau berjalan kaki mengajak para pengikutnya menyeberangi Sungai Yordania. Sungai Yordania yang terbentang begitu panjang, lebih kurang 250 km. Ada yang lebarnya 10 sampai 100 meter di muaranya, menyeberangi Sungai Yordania sampai tepi barat.
membangun kehidupan di sana Nabiullah Ibrahim dan menikah dengan Siti Sarah yang merupakan masih kerabat dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Wanita yang sangat cantik, wanita yang juga banyak disukai, banyak para petinggi-petinggi dan bangsawan. Hingga pada satu hari Raja Mesir saat itu pun tertarik dan ingin menikahi Siti Sarah, istri pertama dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Namun karena keimanannya dan kekuatan doanya, munajatnya, ia dapat menghindari ajakan untuk menikah dengan Raja Mesir kala itu. Namun Raja Mesir saking cintanya kepada Siti Sarah memberikan khadamah atau memberikan pembantu yang akan melayani Siti Sarah yang bernama Siti Hajar, yang kelak kemudian akan menjadi istri dari Nabiullah Ibrahim dan menjadi ibu daripada Nabiullah Ismail alaihissalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati dimuliakan Allah. Perjuangan kegigihan Nabiullah Ibrahim sepanjang hidupnya dan usia. Nabiullah Ibrahim hingga layak mendapatkan penghargaan dan menjadi khalifullah kekasihnya Allah. Di Al-Quran, dua nabi yang mendapatkan julukan keteladanan, uswatun hasan. Nabiullah Ibrahim dikatakan Allah qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ahu. Bagi kalian semua telah ada keteladanan yang nyata daripada Nabiullah Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya. Begitupun juga keturunannya sebagai penutup para anbiya, para rasul. Rasulullah Muhammad SAW pun menjadi teladan. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsiran. Dua nabi ini, setiap kita sholat, setiap kita melakukan tahiyatul akhir, menyebut kedua nabi ini. At-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa shalli ala Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Dua nabi senantiasa kita baca karena di dalam kisah kehidupan keduanya begitu banyak keteladanan yang patut ditiru oleh umat Islam sampai kapanpun, sampai kiamat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Setelah Nabiullah Ibrahim diuji dengan dibakar, selamat demi menegakkan kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid, rela dibakar diuji. Allah berikan perlindungan dan keselamatan. Beliau hijrah ke negeri Kan'an, ke Palestina di tepi barat, masih namanya tepi barat sekarang. Itu pun demikian. Setelah melampaui itu, kemudian Nabiullah Ibrahim sampai usianya 80 tahun belum kunjung diberikan keturunan, sehingga suatu ketika Siti Sarah, istri beliau yang pertama, menyerahkan Siti Hajar yang selama ini menemaninya dan membantunya sehari-hari untuk menikah dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nabiullah Ibrahim berdoa sekian lama, Rabbi habli minas shalihin, Rabbi habli minas shalihin, Rabbi habli minas shalihin. Ya Rabb, anugerahkanlah aku keturunan yang saleh, keturunan yang saleh. Hingga pada akhirnya Allah ijabah dan kabul doa Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Fabasyarnahu bi ghulamin halim. Lalu Allah memberikan kabar gembira dengan memberikan seorang putra yang begitu sabar, yang sangat sabar, yaitu bernama Ismail. Yisma artinya mendengar, Il artinya Tuhan, ilah. Jadi yang mendengar perintah dan perintah Tuhan, kemudian menjadi Ismail dalam bahasa Arab. Awalnya Ismail dalam bahasa Ibrani. Oleh karena itu perjalanan ini sampai di usianya sudah hampir 90 tahun, 86 tahun, Nabiullah Ibrahim baru diberikan keturunan yang pertama, yaitu Nabiullah Ismail alaihissalam. 12 tahun kemudian barulah Nabi Ibrahim dari istri pertamanya Siti Sarah diberikan putra yang bernama
Ishak yang juga menjadi nabi, namun selisih 12 tahun daripada Nabi Ismail alaihissalam. Begitu Nabi Ismail alaihissalam, putra yang ia tunggu selama sekian lama, dan kemudian ada kecemburuan daripada Siti Sarah, dijauhkanlah, dia kembali dihijrahkan dari Palestina menuju Mekah. Di Bakkah dia bawa Ismail kecil, dia jauhkan kembali dari keluarganya di Palestina, berjalan menuju Mekah, kemudian ditinggalkan di tempat yang tandus, tidak ada pepohonan, tidak ada kehidupan di dalam. Nabiullah Ibrahim tinggalkan istri dan anaknya dengan bekal secukupnya. Nabiullah Ibrahim meninggalkan Siti Hajar di tempat yang tandus, tanpa menoleh, tanpa melihat sekali. Meskipun Siti Hajar memanggilnya berulang kali, sampai panggilan terakhir kepada Siti Hajar mengatakan, apakah ini perintah Tuhanmu ya Ibrahim? Tanpa menoleh, Nabiullah Ibrahim mengatakan na'am. Begitu Siti Hajar mendengar benar bahwa ini adalah perintah Allah, tidak bertanya lagi, Siti Hajar langsung menyatakan, baiklah, bila memang ini adalah perintah Tuhanmu, Tuhanmu dan Tuhan kita pasti akan membersamai kami, melindungi kami, menyertai kami, tidak akan melantarkan kami. Terus Nabi Ibrahim pergi sampai jauh, tidak terlihat lagi putra dan istrinya. Begitu tidak terlihat lagi, terhalang oleh bukit di Safa, di Marwah, Nabiullah Ibrahim baru menghadap kepada satu titik di mana ia tinggalkan istri dan anaknya. Di situ Nabiullah Ibrahim minta perlindungan kepada Allah, bukan minta perlindungan kepada Allah, tapi Nabiullah menyatakan kepada Allah bahwa aku tinggalkan keluargaku di Mekah, di negeri yang kau berkahi, dan jadikanlah mereka keluarga yang aku tinggal itu di bukit tandus itu, agar mereka tetap melaksanakan sholat. Setelah sekian tahun, Nabiullah Ibrahim kembali menengok anaknya sampai di usia yang cukup. Falamma balagha ma'ahu sa'i, lebih kurang 13 tahun, sedang tampan-tampannya dan gagah perkasanya Nabiullah Ismail. Satu saat Nabiullah Ibrahim menjenguknya ke Mekah. Begitu dijenguk pada malam harinya, Nabiullah Ibrahim mendapatkan mimpi untuk menyembelih anak dan memanggil putranya Ismail. Ya bunayya, inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Wahai anak putra kesayangan, kecintaan, tadi malam aku bermimpi bahwa aku sungguh menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu wahai anak? Seorang anak yang soleh, seorang anak yang ikhlas dan sabar, seorang anak yang dambaan yang selama ini bertahun-tahun ditinggal ayahandanya, namun ditimpa, digembleng, dididik begitu kuat oleh ibundanya Siti Hajar, sehingga menjadi pribadi yang unggul, pribadi yang patut menjadi contoh dan diangkat menjadi Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabiullah Ibrahim menjawab, qala fa'al ma tu'mar. Menjawab, laksanakanlah wahai ayahandaku apa yang Allah perintahkan. Inilah peristiwa kurban yang menjadi syariat kita pada hari ini. Meskipun kurban jauh sejak Nabiullah Adam, sejak Habil dan Habil sudah ada kurban, dan juga nabi-nabi sebelumnya melakukan perjuangan dan melakukan pengorbanan. Oleh karena itu, masyarakat muslimin rahimahumullah, setelah Nabiullah Ibrahim pada titik keikhlasan puncak kesabaran, begitu tunduk patuh berserah diri kepada Allah, penuh keikhlasan secara total, kepatuhan dan ketaatan total, beliau berbuatlah berserah. Falamma aslama wa tallahu lil jabin, dan setelah Nabiullah Ibrahim diletakkan di pembaringan untuk disembelih,
Lalu Allah memerintahkan Nabi Jibril untuk mendatangi, dan Allah menyatakan, wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ruqya. Jadi Nabi Allah Ibrahim demikian dahsyat sehingga Allah menggantikan sembelihan itu. Pada saat Nabi Allah Ibrahim digoda untuk tidak jadi menyembelih putranya di dalam perjalanan ke Jabal Qurban, tempat Nabi Allah Ismail akan disembelih, dengan sedih Nabi Allah Ibrahim ingin memandang putranya yang terakhir berjalan di depan dan mempersigalkan Nabi Allah Ismail berjalan di depannya untuk ia memandang putranya yang terakhir. Begitu gagah, begitu cakep, begitu menawan putra kesayangannya itu. Namun sekali lagi Allah cemburu, Allah tidak rela. Nabi Allah Ibrahim menduakan cintanya kepada Allah. Nabi Allah Ibrahim tidak mencintai harta bendanya, hewan-hewan sekian banyak, tapi dia mencintai anak satu-satunya, Nabi Allah Ismail alaihissalam yang sudah tumbuh begitu lama. Dan itu yang diminta Allah untuk dikorbankan. Pada saat Nabi Allah Ibrahim berjalan, Nabi Allah Ismail di depannya, Nabi Allah Ibrahim digoda oleh syaitan. Wahai Ibrahim, tidakkah engkau tega menyembelih putramu yang telah lama engkau tunggu-tunggu dan idam-idamkan? Begitu tampan, begitu menawan, begitu gagah, begitu tega engkau akan menyembelih. Nabi Allah Ibrahim menjawab dengan mengusir setan iblis yang mengganggu. Nabi Allah Ismail pun dirayu oleh setan, dibujuk untuk tidak mau bersedia untuk disembelih, pun diusir. Sampai pada istri beliau Siti Hajar mendatangi di rumahnya, menyatakan, diberitakan bahwa putranya Ismail akan disembelih oleh Ibrahim. Sekali lagi iblis menyatakan itu adalah perintah Tuhannya Ibrahim. Begitu Siti Hajar mendengar bahwa itu adalah perintahnya Tuhannya Ibrahim, perintahnya Allah, Siti Hajar bahkan menyatakan, biarlah kalau memang itu perintahnya Allah, bahkan lebih daripada Ismail, lebih daripada satu putra jika ada, diminta semua Allah akan diberikan. Demikian kuat, demikian teguh dan kokoh keluarga ini menjadi keluarga yang akhirnya melahirkan nabi-nabi di muka bumi. Dari Siti Sarah, dari Nabi Allah Ishak, lahir Yakub, lahir generasi-generasi para nabi, para anbiya, Nabi Musa dan seterusnya sampai Nabi Isa. Dan dari jalur Nabi Ismail lahirlah penutup para nabi, Kanjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pertingkatkanlah ketakwaan kita kepada Allah. Kuatkan akidah kita. Jangan sampai kita lalai. Jangan sampai keluarga kita, putra-putri kita melalaikan kita pada ingat kepada Allah. Semua di ujungnya adalah takwa, yang merupakan asas prinsip kita hidup dan keridhaan Allah dan keridhaannya Allah. Dengan ketakwaan dan keridhaan Allah, insya Allah hidup dan kehidupan kita baik dunia maupun akhirat, insya Allah akan senantiasa selamat dan bahagia di dalam bimbingan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hikmahnya salah satunya kita diminta untuk betul-betul mempersiapkan keluarga kita agar menjadi keluarga-keluarga idaman, keluarga-keluarga unggul dan tangguh yang betul-betul dapat mensiarkan Islam dan setia dalam beragama, setia menjalankan perintah Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keluarga yang betul-betul menjadi idaman dimanapun berada, memberikan perubahan yang baik dimanapun dia berada. Demikianlah ujian yang begitu lulus, dan perhatikanlah lingkungan kita, tetangga kita, diri kanan kita. Banyak dari kita yang masih kesulitan, kekurangan. Hikmah dari salah satu berkurban ini tidak lain adalah bentuk kepedulian sosial kita, solidaritas sosial kita, dan sekaligus kontrol sosial kita. Banyak dari kita yang masih kekurangan, kita yang berlebihan, Allah berikan kelebihan harta, korbankanlah, keluarkanlah 1 tahun sekali untuk berbagi kebahagiaan kepada sesama kita, agar mereka yang kurang tidak terlalu kurang,
agar yang berlebih juga tidak terlalu berlebih, agar kita juga dapat melatih diri kita untuk senantiasa berkorban, melawan hawa nafsu kita, nafsu yang jelek pada diri kita, nafsu amarah. Kita diberikan nafsu amarah, nafsu yang tidak kenal tata tertib, nafsu yang tidak kenal Tuhan, nafsu yang tidak kenal agama, nafsu yang tidak kenal kasih sayang, nafsu yang selalu membakar mendendam. Ada juga nafsu lawamah, nafsu perut yang tidak pernah kenyang, nafsu syahwat yang tidak pernah terpuaskan, nafsu yang senantiasa mementingkan dirinya sendiri. Kita dianjurkan didorong agar kita senantiasa melatih diri kita, agar nafsu kita yang di dalam ini, amanat hidup dalam badan ini, menjadi nafsu yang mutmainnah, nafsu yang tenang, nafsu yang dirahmati, nafsu yang penuh kasih sayang, nafsu yang penuh maaf, nafsu yang penuh kepatuhan dan mendorong untuk melakukan perbuatan-perbuatan kebaikan. Tidak sebaliknya, dia adalah nafsu mutmainnah yang senang melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Semoga dengan Idul Adha ini kita menjadi hamba-hamba Allah yang lebih baik, yang senantiasa menermakan harta kita. Rasulullah menyatakan, as-sahyun qaribun minallah. Orang yang dermawan dekat kepada Allah. Qaribun minan nas, dekat juga kepada manusia. Qaribun minal jannah, dekat juga kepada surga. Ba'idun minan nar, jauh dari neraka. Wal bakhil, dan orang yang bakhil, ba'idun minallah, jauh daripada Allah. Ba'id, jauh juga dari manusia. Ba'id dari surga, jauh daripada surga, dekat kepada neraka. Wal jahilun, kata Rasulullah di dalam hadis yang diriwayatkan Tirmidzi, wal jahilun sahiyun ahabbu ila Allah Ta'ala min 'abidin bakhil. Dan orang jahil, orang bodoh yang dermawan lebih dicintai Allah daripada seorang ahli ibadah yang bakhil. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Demikianlah sekilas yang Habib Al-Fakir sampaikan pada Jumat hari ini. Semoga dengan kurban sebagai bukti korban kita, bukti kecintaan kepada Allah, bukti kepatuhan ketaatan kita kepada Allah senantiasa diuji. Walan tanalul birra hatta tunfiqu ma tuhibbun. Kita diuji, ya, tidak akan sekali-kali kita mencapai puncak kebaikan, puncak ketaatan dan kepatuhan sampai kita mau menginfakkan dan membelanjakan harta kita yang paling kita cintai, yang paling kita cintai itulah. Dan jemaah haji pada hari ini melempar jumroh, dia melempar ilah-ilah selain Allah, melempar ilah-ilah selain Allah, agar betul-betul hanya menyembah kepada Tuhan yang satu. La ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd. Barakallahu fiik, barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum min al-ayati wa dhikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu lasami'un 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allah